Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gugus Colen Trata, kami memilih jenis PKM Pengabdian Masyarakat yang berjudul Manajemen Stres pada saat Perkuliahan Daring. Latar belakang. Stres adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu dan suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dihindari dan dialami oleh setiap orang. Stres memberi dampak secara total pada individu yaitu terhadap fisik, psikologis, intelektual, sosial, dan spiritual. Seseorang yang mengalami stres akan berpengaruh dengan kualitas tidur. Pengaruh yang dapat terjadi antara lain mengalami kesulitan untuk tidur, sering terbangun pada malam hari, dan waktu tidur yang kurang, sehingga semakin tinggi tingkat stres, maka kebutuhan waktu untuk tidur juga akan berkurang. Stres merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Stres dapat dialami oleh setiap orang dari berbagai usia, ras, dan jenis kelamin. Tingkat stres di dunia cukup tinggi. Di Amerika Serikat, sekitar 75% orang dewasa mengalami tingkat stres berat dengan jumlah yang terus meningkat dalam 1 tahun terakhir. Peningkatan jumlah stres akademik akan menurunkan kemampuan akademik yang berpengaruh terhadap indeks prestasi. Beban stres yang terlalu berat dapat memicu gangguan memori, konsentrasi, penurunan kemampuan penyelesaian masalah, dan kemampuan akademik. Stres dapat timbul dari berbagai macam sumber, di antaranya karena adanya suatu tuntutan. Sumber stres yang potensial memicu timbulnya stres pada mahasiswa yang berhubungan dengan akademis maupun psikologis dan dalam tingkat keparahan. Dampak dari stres antara lain mudah masuk angin, kejang otot, jenuh, emah, diare, kesulitan tidur, serta tekanan darah tinggi. Kualitas tidur yang tidak baik disebabkan karena status kesehatan yang buruk, lingkungan yang tidak bersahabat, seperti lingkungan kotor, bersuhu panas, suasana yang ramai, dan penerangan yang sangat terang. Dampak dari kualitas tidur yang tidak baik antara lain kesulitan untuk tidur, terbangun pada malam hari, kelelahan, dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Solusi untuk mengatasi stres dengan cara pengaturan coping yang tepat, asupan nutrisi yang bergizi, pola istirahat yang cukup, dan tidur dengan baik. Solusi untuk menjaga kualitas tidur dengan cara tidur dengan porsi yang cukup, menjaga jadwal tidur dengan baik, tidur pada malam hari, membuat lingkungan tidur yang nyaman, seperti suasana kamar, perlengkapan tidur, dan posisi tidur. Kualitas tidur dengan baik akan membuat tubuh berfungsi secara normal. Jadi, sasaran stres biasanya terjadi pada kalangan remaja, tidak terkecuali pada kalangan mahasiswa-mahasiswi pendidikan biologi FKIP Universitas Mataram. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menyelesaikan masalah penyebab stres, yang kedua, dapat dihasilkan sebuah solusi maupun inovasi yang dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, tujuannya mengurangi tingkat stres akademik mahasiswa pendidikan biologi FKIP Universitas Mataram. Jadi apa saja gejalanya? Gejalanya adalah jantung berdebar, berkeringat, sesak nafas, gelisah, percepatan dalam berbicara, cemas, dan lain-lain. Faktanya, setelah dilakukannya penelitian terhadap 12 mahasiswa secara daring terkait tingkat stres mahasiswa selama COVID-19 menunjukkan bahwa 2 mahasiswa mengalami stres berat, 3 mahasiswa mengalami stres sedang, 2 mahasiswa mengalami stres ringan, dan 3 mahasiswa dalam kategori stres normal. Kuliah tanpa stres di era new normal. 1. Tanamkan motivasi yang kuat. Menanamkan motivasi dan pikiran positif dapat membangkitkan semangat belajar. 2. Mengkondisikan tempat belajar yang nyaman. Kenyamanan tempat belajar juga termasuk kerapihan dan kebersihan tempat belajar.
3. Membuat jadwal belajar harian. Aturlah waktu belajar dan perhatikan durasi belajar agar tidak terlalu letih ya. 4. Tetap menjaga kesehatan selama kuliah. Jagalah kesehatan dengan mengatur posisi duduk, sering melakukan peregangan, dan banyak mengkonsumsi air putih. Terima kasih.